Oke, Mas Salim, halo. Halo Mas, Oke, silakan Mas Salim memperkenalkan diri kedengaran dan suara saya Mas? melanjutkan materinya. Monggo. Kedengaran suara saya Mas? Aman, dengar, cuma agak kecil, mungkin bisa lebih dekat. Wih Salim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salim, asal dari Jeneponto, tepatnya di Sulawesi Selatan. Umur masih 20 tahun. Masih Nah, jomblo ya? Oke, lanjut Mas. Kesibukan sekarang kerja, kemudian bermain TikTok affiliate, terus jadi mentor TikTok affiliate juga di STA, dan beberapa penghasilan lain juga di dunia digital. Nah, kalau berbicara tentang TikTok affiliate, saya sudah bermain TikTok affiliate sekitar sudah 1 tahun lebih, tepatnya di Januari tahun 2022. Tapi sebelum itu kenal TikTok affiliate, saya juga sudah bermain TikTok di pertengahan tahun 2021. Sudah ngembangin beberapa akun, ngeternak akun TikTok. Dimulai dari bulan Juli sampai akhir Desember tahun 2021. Saya ngembangin berbagai kategori konten-konten publik seperti video-video kucing, video-video kata-kata, kemudian video-video lucu, video-video fakta-fakta, dan beberapa akun lainnya. Saya menampung banyak akun, kemudian saya menjual ke penampung-penampung akun, dimulai dari followers ribuan, puluhan ribu, sampai ratusan ribu, bahkan ada yang pernah saya jual juga tembus followers 1 juta. Nah, di awal Januari 2022, saya lihat postingan di Facebook, nge-share omset TikTok affiliate. Nah, saya penasaran, saya pertama kali kenal TikTok affiliate di situ. Saya bertanya, yang nge-post ini saya japri, kemudian saya tanya, Kak, gimana caranya bermain TikTok affiliate? Namun tidak ada respon sama sekali, dicuekin. Karena dari dicuekin itu, saya makin penasaran, saya coba cari-cari di grup-grup Facebook. Nah, ketemu grupnya Om Lord Tendi, saya ikut grup BTA, saya belajar-belajar di situ. Kemudian saya juga sharing-sharing di Google, sharing-sharing di YouTube. Saya coba cari tahu apa ini TikTok affiliate. Setelah saya pelajari, ternyata TikTok affiliate ini kita menjual produk dari seller TikTok Shop, lalu kita mendapatkan komisi dari seller, rata-rata itu 5-20%. Nah, saya tertarik di situ, wah menarik juga nih, ada penghasilan cuan juga nih di TikTok affiliate. Nah, saya coba-coba. Awalnya yang saya tahu TikTok affiliate itu mendaftarnya harus 2.000 followers. Ternyata kita bisa daftar TikTok affiliate meskipun 0 followers. Dulu saya daftar di TikTok affiliate di web TikTok seller. Di web TikTok seller, saya ikuti cara-cara di YouTube. Saya ikuti. Kemudian dulu akun resmi masih bisa digunakan untuk affiliate. Sekarang udah nggak bisa. Jadi dulu bisa digunakan akun resmi dan akun pemasaran. Akun resmi dan akun pemasaran. Jadi total 5 akun yang bisa langsung digunakan. Nah, saya lanjut di situ. Kan saya sudah punya akun publik nih, kayak konten-konten kata-kata gitu. Kemudian saya posting pertama kali produk produk fashion, kaos-kaos gitu, saya upload. Biasanya sebelumnya yang akun publik ini setelah beberapa jam saya upload, view-nya udah tembus ribuan, bahkan udah tembus puluhan ribuan beberapa jam kemudian. Tapi setelah saya pasangkan produk keranjang kuning, malah view-nya anjlok, nggak ada perkembangan sama sekali, langsung mentok 200 setelah beberapa jam. Nah, saya penasaran di sini, kok bisa mentok? Padahal sebelumnya selalu FYP, selalu naik, stabil view-nya. Saya coba analisis, saya tanya-tanya di grup-grup, saya japri. Setelah saya
saya berikan kesimpulan ternyata algoritma akun publik ini dengan akun-akun afiliasi berbeda. Jadi saya berpikir di situ bagaimana kalau saya membuat memang khusus akun afiliasi. Nah, saya lanjut di situ di bulan-bulan Februari sampai Maret saya trial error di situ, error. Dulu saya pakai aplikasi KineMaster buat ngedit. Tetapi hampir 10 akun nggak ada closing, nggak ada sama sekali closing. Nggak ada perkembangan di situ, saya hampir menyerah. Daripada buang-buang waktu, lebih baik saya fokus ngeternak akun sebelumnya. Nah, tapi saya ngelihat postingan di grup BTA, pertama kali kelas yang saya ikuti, kelas TAM yang di mentoring oleh Bang Redi, saya ikut. Nah, saya pelajari lebih ke fokus ke konten screenshot, saya pelajari copywriting, saya ikuti semua. Nah, saya praktekkan konten-konten screenshot ini. 2-3 akun pertama masih gagal. Tapi saya makin penasaran di situ, makin penasaran gimana caranya buat FYP di konten afiliasi ini, khusus konten akun afiliasi ini. Nah, setelah itu saya nemu produk hoodie. Saya coba aplikasikan, FYP cuman masih mentok di puluhan ribu, 10 ribuan. Setelah itu nggak naik-naik lagi. Nah, dari situ saya cari lagi pola yang memang belum digunakan sama sekali. Nah, saya nemu konten animasi di mana afiliasi ini belum digunakan, belum ada afiliator yang memakai konten animasi ini. Konten animasi ini yaitu video-video Sakura. Nah, target audiensnya ini ke anak-anak yang SD. Saya pakai konten animasi ini hari pertama nggak ada perkembangan, hari kedua masih nggak ada perkembangan. Nah, sampai hari ketiga view-nya langsung meledak sampai ratusan ribu. Cuman beberapa jam tembus sampai 1 juta view. Saya cek orderan sekitar 400-500 orderan konten anak ini. Produknya yaitu seperti sepatu, tas-tas sekolah, pulpen, bermacam-macam di kategori anak-anak. Nah, karena saya senang di situ sampai bahagia banget di dalam kamar, saya berpikir bagaimana kalau ide konten ini saya aplikasikan lagi ke akun lain. Nah, setelah saya coba aplikasikan ke akun lain, alhamdulillah FYP lagi sampai 3-4 akun dengan kategori anak ini. Sampai di bulan Agustus, video-video ini yang kategori anak ini nggak ada perkembangan lagi, kayak nge-stuck. Saya coba dibuat akun lagi sampai 4 akun, udah nggak ada lagi, mungkin sudah nggak direkomendasikan lagi oleh TikTok. Saya lihat keterangannya juga ada produk tidak relevan dengan di video. Nah, setelah itu saya lihat di postingan Facebook ada promo STA. Promo STA. Saya mau ikut, lalu saya pakai link afiliasi dari Mas Topik Ali, teman seperjuangan di produk rumah tangga. Kemudian hari pertama ada perkembangan tembus 1.000 view. Kemudian setelah beberapa jam kemudian malah naik ke 10.000 view, langsung setelah itu tembus ke ratusan view. Nah, dari metode ini saya catat semua, dari sound, hashtag, polanya saya catat semua. Kemudian saya aplikasikan lagi ke akun yang satu lagi, seperti dengan akun Sakura yang sebelumnya. Saya aplikasikan lagi ke konten yang lainnya. Ternyata metode ini meledak lagi sampai omset ratusan juta beberapa akun. Nah, karena saya melihat di sini,
kontennya nge-stuck gitu, di akun kelima nge-stuck, saya coba cari lagi ide yang lain. Coba jasa japri, suhu-suhu yang lain seperti Kang Jajang, kemudian siapa lagi ya? Suhu-suhu STA yang lain saya japri, saya tanya-tanya, saya catat-catat yang poin-poin pentingnya seperti copy written, suara-suara Google, penggunaan tone-nya, hashtag saya semua catat semua. Nah, di bulan September kelas STA lagi buka afiliasi lagi ya. Buka lagi afiliasi, saya ikut. Kemudian saya mengajak beberapa member hingga masuk di dashboard STA di peringkat ke-7. Nah, setelah itu saya coba tanya ini yang saya ajakin ini gimana perkembangannya akunnya. Saya coba tanya, Kak, gimana perkembangan akunnya? Apakah ada Sing lebok nih suaramu ribut. Pertama nih gini yo. Satu yo. Saya tanya Terus pencet ini. gimana perkembangan akunnya. Ternyata yang saya ajak ini belum praktek sama sekali. Saya tanyain, kok belum praktek? Dia bilang, bingung. Kok bingung? Padahal sudah ada materinya. Ternyata dia bingung memulai dari mana. Nah, setelah itu saya coba tanya, coba ikuti metode yang saya berikan ini. Diikuti metode ini, kemudian praktek. Setelah 1 minggu coba infokan saya. Nah, setelah 1 minggu mengikuti semua yang saya share, ternyata view-nya naik dan closing yang japri Mas. Akun saya meledak nih di SS omsetnya dan di SS juga akunnya. Nah, karena saya makin yakin dengan metode konten yang saya berikan ini, saya coba buat akun grup bimbingan di WA. Kemudian saya ajak semua yang sudah saya undang di STA. Saya ajak semua yang saya undang yang saya ajak di STA. Saya buat bimbingan. Saya buat grup bimbingan. Saya nge-share tips-tips saya, kemudian praktek. Nah, setelah 1 minggu kemudian, alhamdulillah ada beberapa member yang berhasil juga dan ada juga yang belum berhasil. Nah, dari situ saya makin yakin lagi, ternyata pola ini cocok banget, meskipun bukan di akun saya, cocok juga di akun lain. Nah, saya juga mau nge-share di sini beberapa kesalahan-kesalahan para pemula TikTok affiliate atau mindsetnya juga pemain TikTok affiliate. 1, jangan fokus followers. Kebanyakan banyak yang japri, Kak, follower saya masih segini, masih puluhan, follower saya masih ratusan. Gimana ya caranya FYP? Jangan fokus followers, tetapi fokus ke market audience. Kalau followers, meskipun followersnya tinggi, tetapi market audience-nya salah, maka view-nya akan mentok, nge-stuck, nggak ada perkembangan. Contoh akun public saya yang saya gunakan itu, followersnya sampai puluhan ribu, setelah saya upload konten afiliasi, malah nge-stuck, nggak ada perkembangan. Karena algoritma akun yang satu dengan konten yang satu dengan konten yang lain berbeda. Jadi kalau kita buat video terus kita mengubah video lain, kategori yang lain, maka view-nya akan nge-stuck, nggak ada perkembangan. Nah, jadi jangan fokus followers, tapi fokus market audience, fokus targetnya. Kalau fokus target, meskipun view-nya ratusan atau ribuan, pasti ada closing, 1 atau 2, pasti pecah telur. Tetapi kalau target audience-nya beda, misalnya konten produk rumah tangga, tetapi malah nyasar ke bocil-bocil, otomatis konversinya kecil. View-nya bisa sampai ratus ribu, bisa sampai jutaan, tetapi penjualannya bahkan cuma puluhan, paling tinggi cuma ratusan aja. Harusnya sih itu sudah tembus ribuan. Nah, yang kedua, jangan katakan akunnya gagal kalau masih beberapa hari upload. Bahkan ada yang nanya baru beberapa jam upload, misalnya baru upload
5 sampai 6 jam sudah nanyain, kok view-nya anyep Mas, kok view-nya anyep Kak. Padahal kan masih beberapa jam. Harusnya di situ TikTok masih mencari audiens yang pas untuk akun kita. Kalau video kita sudah oke, sudah mantap, kalau beberapa jam belum naik, itu berarti TikTok masih mencari audiens yang pas. Terus jangan nge-stuck satu tipe konten. Kalau misalnya tipe konten yang pertama nge-stuck, nggak ada perkembangan, meskipun 1 atau 2 minggu perubahan, meskipun sudah dirombak, coba cari tipe konten yang lain. Contoh beberapa tipe konten yang saya rekomendasikan, yang pertama itu konten storytelling, bisa konten-konten buku, konten SS berita, produknya yang rekomendasi itu fashion, skincare, konten-konten fiction itu paling cepat naiknya itu perabotan rumah tangga, elektronik, konten Canva, bisa skincare, buku, konten photo room, bisa skincare, fashion, konten SSJJ, lebih rekomendasi yaitu fashion. Kemudian buat target. Saya selalu buat target di buku, apa saja yang target yang saya inginkan di TikTok affiliate ini. Ketika kita ada target di TikTok affiliate, maka kita ada semangat. Ketika saat di masa-masa lagi jenuh, ngedon, kita lihat target-target kita itu, kita jadi semangat. Ternyata sebelum saya terjun di TikTok affiliate ini, saya memiliki target, contoh membeli motor, kendaraan. Ketika ada target, kita makin semangat ngebuat konten untuk ngecapai target ini. Nah, ada lagi kesalahan-kesalahan yang saya lihat di pemula itu, FLKS terlalu sering. Follow, like, comment, share. Sebenarnya teman-teman, LKS itu nggak ada masalah, like, comment, share, untuk mendeteksi akun kita aktif. Tetapi, ada teman-teman yang FLKS, follow, like, comment, share. Jadi, dia saling like, comment, share dengan para pemain FLKS ini. Contoh komentarnya itu, FLKS balik yuk. Jadi jangkauan videonya ini sesama para pemain FLKS. Jadi lebih ke arah spam. Nah, ada beberapa poin penting yang dalam bermain pitching. Yang pertama, copywriting. Copywriting di sini sangat berperan penting di dalam bermain konten pitching, apalagi perabotan rumah tangga. Dalam bermain copywriting, kita harus membuat sesuatu yang ngehook, yang memancing interaksi, yang agar audiens yang ngelihat video kita ini tidak nge-skip, tidak bosan. Karena TikTok kayak gini, algoritma TikTok tahun ini kayak gini. Saat kita mengupload konten, kita dihadapkan beberapa kompetitor, 1 sampai 10 akun-akun baru. Karena saking banyaknya akun-akun afiliasi sekarang dengan kategori yang sama, 10 akun dengan kategori sama. Nah, kita bersaing nih dari 10 akun ini. Yang paling tinggi interaksinya, yang paling bagus kualitasnya, yang paling menarik, maka meskipun beberapa jam setelah diupload, itu sudah naik view-nya. Karena yang paling tinggi, di sini paling tinggi poinnya. Nah, kemudian setelah satu akun yang ngelepas, TikTok sudah mengatakan, wah akunnya ini sudah bagus, dilepas. Dilihat lagi interaksi dari orangnya, dari 1 sampai 10 orang, 1 sampai 10 orang pertama yang nonton. Jika 1 sampai 10 orang ini melakukan interaksi, like, comment, share, atau rewatch, nonton ulang, maka akan dibagikan lagi ke 100 orang. Ketika 100 orang ini lagi ada interaksi, maka dibagikan lagi ke 1000 orang. 1000 orang ini ada interaksi lagi, dibagikan lagi ke 10.000 orang, dan seterusnya. Nah, untuk teman-teman yang berada, akunnya difilter oleh TikTok, biasanya nunggu beberapa hari baru videonya FYP. Kemudian ada juga akunnya bahkan nggak naik sama sekali. Itu bisa jadi kontennya kurang menarik, bahkan di videonya ada beberapa pelanggaran, dan kontennya juga terjadi konten berulang, duplikat. Nah, kemudian agar videonya bisa lebih menarik, kita bisa pakaikan suara Google. Ada beberapa web-web yang memberikan suara-suara Google. Contoh ya, Voice Maker, bisa itu. Voice Maker, bisa juga memakai Voice Maker, kemudian Botika juga bagus. Ataupun yang ada di aplikasi Play Store bisa Audiolab. Suara-suara Google ini kita bisa tambahkan
agar video kita lebih menarik. Kita juga bisa memakai suara sendiri. Agar video kita lebih menarik dan wanita kan lebih fokus menonton, apalagi peralatan rumah tangga jika ada suara-suara Google yang menggoda, yang ngegombal gitu. Nah, setelah ada suara-suara Google, awalnya kan ada copywriting, bisa ditambahkan juga suara-suara Google. Kemudian isi videonya ngehook. Isinya videonya ngehook ini ngehook di sini nggak menotong, nggak membosankan. Contoh polanya seperti ini. Video pertama lagi ada di pabrik. Video kedua lagi nge-review produk. Video ketiga bebas. Nah, video pertama ini lagi ada di pabrik. Ntar kalau jatuh gimana? Video pertama ada di pabrik. Kemudian kita bisa nambahkan copywriting yang sesuai dengan video di pabrik ini. Contoh, bos marah besar gara-gara produk produk tidak ada penjualan. Bos marah besar gara-gara produk menumpuk. Nah, kita bagaimana kreasikan copywriting ini bisa ngehook, bisa menarik, kontroversi, atau mampu memancing interaksi penonton. Contoh video kedua, video pertama itu kita gabungin di editingnya ini, kita gabungin beberapa video. Contoh video pertama lagi ngebanting contohnya panci, lagi ngebanting panci. Video kedua lagi ada di pabrik produk. Video ketiga bebas. Nah, setelah itu video yang kita gunakan ini paling rekomendasi itu 9 sampai 15 detik saja, nggak usah panjang-panjang. Karena kita di sini bermain hard selling. Kita melakukan penjualan agar penonton ini agar cepat-cepat melakukan check out. Karena kalau videonya panjang bakal bosan dan skip. Nah, kalau mau riset konten juga itu bisa di video inspirasi kita bisa lihat. Karena kalau kita mengambil video inspirasi, peluang FYP-nya juga itu sangat besar. Karena kan inspirasi dari TikTok, rekomendasi dari TikTok. Kemudian kita bisa lihat di analisa pasar di TikTok Seller. Kalau memakai HP bisa memakai tampilan web TikTok Seller. Bisa dicek analisa pasar. Di situ sudah banyak produk-produk yang lagi viral mingguan, harian, bulanan. Kemudian hashtag, bisa pakai hashtag relevan. Nggak usah memakai hashtag yang FYP. Hashtag FYP sebenarnya bisa, cuman kadang nyasar hashtag FYP ini global. Jadi bisa menyebar ke luar kalau misalnya FYP besar. Kemudian reset sound, kita gunakan sound yang lagi viral, bisa cek akun kompetitor yang sejenis, atau bisa cek akun-akun besar. Usahakan kalau memakai akun bisnis, gunakan sound komersial agar tidak kena mood. Nah, kan ada juga video yang kalau FYP nyasar ke bocil-bocil. Agar tidak kena itu, kita bisa memakai teknik LKS dan LKT. Nah, ini LKS beda dengan FLKS. Kalau FLKS itu saling follow juga, bahkan sampai ribuan follow, padahal itu nggak bagus buat kualitas akun kita. Nah, LKS ini kita like, comment, share di beranda TikTok. Like, comment, share di beranda TikTok. Di sini LKS-nya nggak usah sampai nge-spam. Nggak like saja satu kali atau komen. Nggak perlu komen sampai seterusnya ke bawah. Itu nggak bagus. Nanti kedeteksi duplikat, kedeteksi spam. Kemudian ada namanya LKT. LKT ini tuh like, comment, target buat mencari target audiens video kita. Jadi nggak nyasar. Contoh, kita ngejual produk-produk rumah tangga. Produk-produk rumah tangga, kemudian LKS-nya LKT-nya ke video-video masak-masak. Nah, kemudian saya juga menerapkan ilmu yang sangat bagus juga ini, yaitu mungkin ada teman-teman yang sudah tahu LOA, Law of Attraction. Nah, setiap pagi itu saya selalu afirmasi positif, mengucapkan kata-kata positif seperti
Terima kasih Allah, hamba bersyukur. Hari ini saya masih bisa bernafas, saya masih bisa diberi rezeki. Saya ucapkan kata-kata positif itu, kemudian saya aplikasikan juga ke akun TikTok saya. Saya selalu membayangkan akun saya FYP. Saya selalu membayangkan orderan saya membludak, orderan saya banyak. Nah, caranya itu pertama setiap pagi atau sebelum tidur kita selalu mengucapkan kata-kata positif. Usahakan nggak boleh ngeluh, nggak boleh mengucapkan kata-kata yang negatif. Kemudian catat semua target kita untuk kedepannya. Contoh mau beli motor, mau beli mobil, mau beli rumah, kita catat semua. Kemudian kita visualisasikan contoh nih yang akun TikTok. Kita visualisasikan video kita sudah FYP. Video kita sudah membayangkan orderannya sudah banyak, padahal belum. Saya selalu menerapkan itu, alhamdulillah setelah menerapkan, besoknya, saya upload kemarin, besoknya sudah FYP. Saya cek dashboardnya, alhamdulillah sudah orderan banyak. Nah, kalau bisa setelah mencatat semua target kita harus lupakan, nggak boleh mikir, sudah berdoa gini, tapi nggak ada perkembangan sama sekali. Nah, kita nggak boleh gitu. Kemudian kita bersyukur dan yakin bahwa apa yang kita sudah lakukan sudah mantap. Apa yang kita lakukan sudah mantap dan kita bersyukur dengan apa yang telah diberikan, dan harus yakin dengan video-video yang kita upload ini bakal FYP, harus yakin. Nah, yang terakhir buat teman-teman, kalau buat konten itu usahakan, kan sekarang perkembangannya makin ketat, algoritma TikTok makin ketat, saking banyaknya sekarang afiliasi. Nah, untuk membedakan agar view-nya naik ini nggak hanya harus ada sesuatu yang fresh, sesuatu yang baru, sesuatu yang ngehook, ataupun sesuatu yang unik di video kita. Contoh yaitu yang kemarin video-video pabrik. Sebelumnya nggak ada sama sekali yang nge-review video-video pabrik. Nah, setelah ada yang upload pertama di video-video pabrik, langsung FYP. Karena dia yang menerapkan pertama. Jadi beruntung yang menerapkan pertama ini bisa tembus view-nya jutaan, bahkan masuk video inspirasi. Nah, mungkin itu yang bisa saya share, Om. Siap, keren banget Mas Salim. Udah cerita dari awal mula sampai bagaimana terus konsisten ya. FYP terus kayaknya Mas Salim ini, keren banget. Oke, langsung. Sepertinya udah jam 10 malam Wita, jam 9 WIB. Mau sesi pertanyaan langsung dari semuanya. Ini mau berapa lama nih? Sampai malam lagi atau cuma 15 menit? Sampai jam berapa para hadirin? Wah, sampai subuh. Wah, bahaya nanti. Kena jewer suaminya nanti ibu-ibunya. 15 menit aja, Mas. Oke, kita coba 30 menit ke depan ya. Oke, yang angkat tangan dulu ada Tanya, Mbak Bilkis, monggo silakan. Apakah ada? Tanya, Mbak Bilkis? Ada? Open mic? Iya, Ya, silakan. aku orang terdekat Kak Salim dari Goa kita ini. Sama-sama dari Masar ini. Oh iya Kak, saya jadi kontak Kak. Iya. Iya, saya kan baru coba-coba affiliate itu tanggal 18 Januari ya Kak. Oh iya Kak. 18 Januari. Nah, 18 Januari malam itu coba bikin video pertama, tapi ambil videonya dari toko yang punya barang, misalnya dari Seller Kak ya. Iya, dari tokonya langsung. Nah, buat video malam, pagi saya cek itu bagus tuh, tiba-tiba langsung 100 view-nya. Dari hari itu juga langsung 1000, langsung pecah telur waktu itu 5. Masya Allah. Dalam waktu 3 hari view-nya 5000,
pas bikin video selanjutnya itu penontonnya 2, 3. Nah, jadi sih kadang review lihat lagi kok yang saya rasa video yang ini biasa saja, tapi kok view-nya banyak dan hampir semua yang beli produk itu dari video yang itu, maksudnya dari review produk yang itu yang pertama. Nah, terus apa namanya? Saya coba, maksudnya sebelum ikut TikTok affiliate kan saya ada beli barang yang sama. Nah, barang yang sama. Cuman saya kadang bingung, ini barang mau di-reviewnya itu bagaimana, sampai sekarang bingung. Padahal ada barang yang sebenarnya bisa di-review, mungkin bisa dibuat VT dari situ, tapi bingung mau dibuat seperti apa. Itu. Nah, jadi saya bingungnya begini deh, kok yang menurut saya apa namanya video yang biasa saja itu kok penontonnya yang banyak, itu saya kadang ulang-ulang lihat lagi ini di mananya kok bisa banyak penontonnya, padahal itu followernya kayaknya nggak ada deh Kak. Tapi barunya laku cuman nggak laku banyak, paling kemarin terakhir tutup itu di 18 Januari sampai di tanggal 1 Februari itu ada alhamdulillah ada 19. Tapi setelah itu sepi. Tidak ada penjualan lagi, terus penontonnya juga kurang. Nah, terus saya juga mau tanyakan, Kak, ini kan kita lagi belajar. Nah, review yang kemarin misalnya kita mulai baru di akun yang sama, apakah itu tidak mempengaruhi? Kan kadang-kadang kalau nonton YouTube katanya kalau kita berubah, itu nanti algoritma TikTok baca bahwa gimana gitu. Misalnya kalau ini kan tadi ada Mas kan tadi jelaskan ini jadi kita bisa belajar memperbaiki akun kita, misalnya videonya diperbaiki lah sesuai dengan arahannya, apa tidak berpengaruh ke akun yang kita gitu, berubah jadinya gimana? Makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Kak, Mas sejam. Salim. Boleh dijawab. Yang pertama itu video pertama yang FYP dari video seller, kemudian video selanjutnya nggak naik lagi sama sekali. Nah, saya mau Iya, tanya, apakah kontennya ini diedit Kak? diedit, diedit. iya. Nah, kayak gini Kak, saran saya kan video pertama nih FYP, video selanjutnya ini nggak naik. Kan video seller ini juga digunakan oleh afiliasi lain. Gitu. Jadi video pertama ini Kak berbeda dengan yang lain. Maksud saya ada sesuatu yang unik dari video pertama ini sehingga videonya FYP. Jadi ada daya tarik di video ini sehingga memancing interaksi entahkah dari segi apa, dari awal videonya, di tengah-tengah videonya atau di akhir videonya, sehingga orang-orang ini membeli. Saya mau nanya lagi Kak, ini produknya dengan video satu dengan video lain apakah berbeda? Wes, Beda, videonya beda. Gimana? Videonya berbeda. Maksudnya saya tidak pernah pakai satu video untuk produk lain. Cuman yang sekarang itu satu video biasanya tautkan 3-4 produk. Itu boleh tidak ya Kak? Nah, kalau menautkan produksi nggak ada masalah sebenarnya Kak. Cuman lebih bagusnya ngetautkan satu produk saja. Kalau misalnya fokus satu produk. Contoh gini, produk bantal. Lebih bagusnya fokus satu produk bantal ini, satu produk di keranjang kuning daripada menambahkan banyak produk. Karena saya pernah menambahkan beberapa produk malah kena pelanggaran video tidak relevan dengan video, bahkan videonya sampai dihapus padahal view-nya udah tembus 100.000. Jadi kalau bisa rekomendasi dalam upload video tautkan saja satu produk, lebih rekomendasi algoritma tahun 2023 ini. Nah, untuk yang tadi video pertama kan FYP, video selanjutnya hanya 1-2 akun. Coba video pertama ini bisa diupload ulang Kak, cuman diedit lagi atau bisa digabungkan video pertama ini dengan video lain, digabungkan 2 video menjadi satu. Bisa juga ditambahkan copywriting untuk lebih menarik. Oh iya. Nah, kalau untuk video-video Orika yang sudah ada produknya
yang rekomendasi sekarang itu review produk Kak, yang dimana diperlihatkan videonya dari awal, di unboxing produknya dari dari bungkusannya dibuka, kemudian diperlihatkan setiap detail produknya. Videonya 9 sampai 15 detik saja Kak, itu rekomendasi. Kalau Berarti video-video Kak ori. dibuat paket ulang gitu ya Kak, dibuat paket baru lagi. Soalnya kan paketannya sudah dibuang misalnya. Iya Kak. Oh, konten-konten selanjutnya. Nah, untuk produk yang kita sudah beli itu dibuatkan kayak dikemas baru begitu, baru di review ulang. Nah iya Kak, kayak gitu. Makasih. Kalau konten-konten ori rekomendasi sekarang kayak gitu Kak. Oh ya, masih banyak. Oke, kira-kira udah cukup mewakili ya. Kita lanjut pertanyaan yang di chat tadi. Mungkin bisa dijawab Mas Lutfi ataupun Mas Salim atau Mas Devan ya. Ini dari Mas Julius. 1 KTP untuk 1 akun TikTok seller. Yang saya mau tanyakan, misalkan saya buat akun kedua, pakai KTP orang lain, apakah nomor rekening harus sesuai dengan KTP yang saya daftarkan? Atau boleh sama dengan akun yang pertama, nomor rekeningnya? Mas Lutfi atau Mas Ya, Salim? Mas. Mas Salim, Mas Lutfi jawab Silakan. tuh. Tadi pertanyaannya apa ya? 1 KTP, misal daftar TikTok seller, Eh, pakai KTP lain. rekeningnya bisa sama apa? 1 rekening bisa buat berapa akun sih sebenarnya? Intinya nama rekening sama nama akun penerima harus sama namanya. Udah gitu aja. Oke. KTP sesuai dengan KTP atau sesuai dengan apa nih? Yang didaftarin aja ya? Kalau untuk akun affiliate itu nggak sesuai KTP, nggak masalah, Mas. Jadi misal daftar TikTok seller, misal aku daftar TikTok seller pakai KTP ku ya, terus kan bisa menautkan 4 akun pemasaran untuk affiliate. Oke. Nah, 4 akun pemasaran ini rekeningnya bisa pakai rekening istriku, rekening adik-adikku, nggak harus rekening aku. Jadi kalau yang sesuai rekening seller itu cuman yang buat di TikTok shop-nya aja, yang akun resmi. Kalau Oke. buat jualan produk sendiri. Untuk pemasaran berarti masing-masing rekeningnya harus beda atau boleh sama? Boleh sama malah bisa beda. Beda boleh, sama boleh juga. Oke. Ini ada dari Mbak Murti. Buat edit video di CapCut, capcut, viewernya jelek. Tapi kalau di fitur otomatisnya TikTok malah bagus. Itu kenapa ya? Ngaruh nggak, Mas? Antara ngedit capcut Nggak sama ngaruh sih sebenarnya. Kalau cocoknya upload secara fitur otomatis ya udah pakai itu aja terus. Kalau emang masuknya di situ akunnya. bagusnya di situ pakai itu aja terus ya. Udah capek-capek edit, ternyata pas di-upload view-nya nggak bagus kan. Nah, mending ya udah kalau emang masih dikasih bantuan sama si TikTok-nya pakai fitur edit otomatis, ya udah pakai aja fitur itu terus. Sampai nanti nggak cocok lagi, barulah bunuh diri. Oke, siap. Oke, kita lanjut ya. Udah pertanyaan saya bacakan. Lanjut yang angkat tangan. Angkat tangan ini ada Mbak Misti, apakah masih ada? Oke, saya turunkan tangannya. Mas Luki, monitor. Oke, nggak ada, saya turunkan. Ini ada atas nama Dharma. Saya nggak tahu nih, cowok apa cewek. Apakah monitor? Iya, Mas. Oke, silakan Mas untuk pertanyaannya langsung aja. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk Mas Salim ya. Mas Salim, saya mau ada beberapa pertanyaan ya. Yang pertama, pola re-upload itu berpengaruh nggak ya buat akun kita? Soalnya rata-rata saya lihat tuh kok banyak yang upload barbar 1 hari sampai 6 kali, sampai 9 kali itu banyak yang FYP itu ya. Terus yang kedua, VT re-uploadan, VT yang dari akun kita ya, re-upload VT yang sama persis dengan hashtag yang sama, itu sebenarnya bisa nggak ya? Soalnya
ini juga ada kasus juga. Saya lihat ada akun yang ada satu VT yang FYP. Yang BHG yang 3 DP ikat, 3 DP tali di belakang, 3. Oke, silakan. Iya. Ada satu VT yang FYP, dia langsung hajar, langsung diupload lagi sampai 6 kali, itu FYP semua itu. Udah gitu aja Mas, yang perlu saya tanyakan itu aja deh. Makasih. Silakan Mas Salim. Baik Mas, terima kasih pertanyaannya. Yang pertama itu pola upload, ya ada juga. Kalau menurut saya sih Mas, ada pengaruh. Ada terbagi dua, yaitu pola upload slow dengan pola upload barbar. Kalau pola upload slow itu, misalnya hari ini kita upload 1-2 video saja dengan jam yang berbeda. Kemudian kalau pola barbar itu, kita memakai teknik di jam yang sama, kita upload beberapa video. Nah, saya selalu pakai teknik pola barbar ini, dan alhamdulillah selalu berhasil. Nah, kemudian untuk masalah hashtag yang sama, tone yang sama, itu nggak ada masalah. Untuk saat ini nggak ada masalah. Cuman kalau di dalam videonya ada melanggar ketentuan pedoman TikTok, maka siap-siap saja di-ban, apalagi memakai teknik pola barbar. Jadi usahakan di dalam videonya terlihat natural. Tidak ada sesuatu yang sensitif atau melanggar pedoman TikTok. Jadi nggak ada masalah untuk pola barbar. Nggak ada masalah pola barbar, atau hashtag sama, sound sama, ataupun yang lainnya. Kayak gitu aja Mas. Untuk yang re-upload gimana Mas ya? Re-upload VT yang FYP, pernah FYP gitu ya. Terus kita upload ulang lagi dengan videonya sama persis, hashtagnya disamakan, soundnya samakan, itu gimana? Bisa nggak itu? Soal itu nggak ada masalah Mas, bisa. Itu juga menjadi salah satu metode buat FYP selanjutnya. Jadi video yang FYP yang sudah kita buat ini dan FYP itu juga menjadi salah satu salah satu poin bahwa kalau kita upload video selanjutnya juga bisa FYP. Kemudian cuman kita bisa atur cahayanya sedikit saja agar tidak kena duplikat, agar tidak dicurigakan oleh TikTok. Kita bisa filternya saja kita ubah di aplikasi CapCut. Kayak gitu Mas. Oh iya, oke Mas Salim, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ya, ini banyak banget dari tadi yang pertanyaan berulang. Kalau video awalnya bagus view-nya, tapi pas dikasih link keranjang kuning jadi jelek. Tadi apa bisa diulang sekali lagi mungkin Mas? Mas Salim atau Mas Devan mungkin mau menjawab? Kenapa kalau dikasih link keranjang kuning jadi jelek? Padahal sama persis. Coba nih yang mau jawab. Mas Salim atau saya? Sweet dulu. Jangan saya deh. Enggak. Saya deh, coba. Siapa tadi yang nanya itu, yang pertanyaan hampir semua orang sih. Hampir sebenarnya. semua orang berulang pertanyaannya. Dan Pertanyaan semua affiliate sekarang itu Mas. Ya itu masalah teman-teman semua ya, bukan masalah saya. Jadi kalau saya sendiri ya, kalau kita sudah punya akun nih, terutama kayak akun-akun yang lama, kayak akun 2021 atau akun 2022, itu jarang kena kasus yang ini nih. Ini akun-akun yang baru-baru sekarang ini nih, yang penyakitnya mentok di 200-an. Bahkan ke 300 aja itu ngap-ngapan ya. 200-an aja sih sebenarnya, kalau kontennya itu emang menarik sesuai audiens, pasti ada yang nyantol 1 atau 2 yang check out. Tapi kan pertanyaannya, gimana sih cara ngatasin konten yang view-nya ditahan sama si TikTok-nya? Itu kita harus bikin konten yang emang dicintai sama algoritma, yaitu dari value-nya sendiri kita sudah jelas, sudah menarik ya. Kontennya itu emang sudah dioptimasi baik dari isinya, visualnya. Emang ini baru nih di TikTok belum ada, makanya TikTok mau merekomendasikan. Kalaupun yang pertama
akun pertama itu konten yang pertama sampai ketiga itu ada yang FYP, terus konten yang keempat, kelima itu view-nya di bawah 100 atau 200-an, dan padahal polanya sama, itu artinya si TikTok tuh sudah kayak ngasih peringatan, oh ini kontennya nih sepertinya nih pakai bot gitu. Kalau dari pendapat saya ya, kalau akun-akun yang lama, akun-akun saya yang lama, meskipun konten yang pertama itu udah FYP, terus konten yang kesekian berapa meskipun diuploadnya seminggu lagi, 2 minggu lagi, atau sebulan cuma ngupload sekali, itu masih FYP aja karena satu udah punya winning konten. Kalau di materi saya, itu kita paling penting pertama kali itu adalah cari winning konten. Oke lah, di akun yang baru, ketika kita upload, dengan sistem yang barbar tadi, bisa jadi TikTok itu ya nilainya sih akunnya tuh kena anggap seperti bot. Nah, mau nggak mau kita harus rubah, seperti kata Mas Salim lagi, dirubah sedikit banyaknya. Entah itu editingnya, entah itu pola story-nya, atau copywriting-nya, biar jadi konten yang lebih fresh lagi gitu, teman-teman. Jadi, kalau untuk cari konten agar selalu FYP, satu, walaupun konten kita tuh udah anyep 200 saja, itu percaya, itu nggak akan selanjutnya selamanya tuh 200 aja. Mungkin bisa 50 aja. Nggak. Bisa FYP kok teman-teman, asal kita terus bertahan dan coba perbaiki. Itu yang saya bilang tadi, jangan fokus di angkanya, di view-nya itu, jangan fokus di situ. Fokus perbaiki kualitas kontennya sendiri. Kalau dari awal kita mulainya barbar, ya udah kita mulai stop pola seperti itu, mulai upload secara konsisten, minimal 1 hari sekali dengan konten yang benar-benar berkualitas lah. Konten yang benar-benar kita sudah riset, oh, sepertinya konten ini sudah hampir banyak yang bikin, konten ini belum banyak yang bikin, dan kita bisa kemas itu jadi lebih fresh lagi. Jadi kalau mau bertahanlah sampai 50 konten yang kita buat. Bertahan dulu sampai 50 konten yang kita buat. Kalau emang nggak bisa FYP lagi, ya udah tutup aja kontennya, akunnya, buat akun baru lagi. Kalau saya sih seperti itu. Tapi kalau akunnya akun lama, itu sih sepertinya akun-akun bandel ya, akun-akun lama itu. Tentunya beberapa akun yang lama ini, meskipun FYP di niche tentang komedi, ketika sudah anyep di komedi, saya ganti kontennya jadi konten motivasi, tetap bisa FYP. Jadi sih seperti itu. Saran saya, tetap dulu konsisten upload minimal 50 konten aja deh. Minimal 50 konten. Atau kalau misalkan tanya berapa bulan 50 konten itu, ya tergantung kita. Kalau saran saya minimal nih, kita punya satu akun lagi yang bisa kita garap. Jadi nggak fokus di satu akun ini aja. Kalau akun ini emang mentoknya satu, view-nya itu cuma 200-an, ya udah. Ini anggap kita masukkan karantina dulu nih akunnya. Jadi cuman fokus siapin satu konten yang berkualitas, entah dalam seminggu itu kita cukup upload 2 kali atau 3 kali itu udah cukup. Tapi kita coba fokus main di akun baru yang polanya kalau bisa diganti, jangan pakai barbar lagi, karena takutnya penyakitnya sama. Karena bisa FYP itu bisa dipengaruhi dari IP yang kita pakai, dari device yang kita pakai juga, teman-teman. Lokasi yang kita pakai bisa di data sama algoritmanya, itu yang canggih sekarang. Kalau konten saya yang 1,9 juta follower itu saya upload aja sebulan cuma 4-5 kali doang. Tetap FYP aja, karena sudah ketemu namanya pola winning content. Pola itu cocok, asal pakai pola itu pasti FYP aja. Mau kecing mata pun saya upload FYP aja. Jadi itu saran saya, minimal bertahan sampai 50 konten, atau ya masukkan ke karantina, mau sampai nanti itu dimainkan lagi, mau tetap dipertahankan, ya silahkan. Itu aja. Cuma.
Ada tambahan boleh Mas Salim? Aman. Mas. Sudah lengkap itu, Mas. Oke, siap. Coba diperbaiki kualitasnya ya, intinya di situ. Oke. Lanjut yang angkat tangan. Mbak Rinda Cahyani kayaknya udah nyalain kamera, sudah siap bertanya ini. Silakan Mbak Rinda. Oh, hilang. Ternyata nggak jadi tanya. Siap, lanjut. Ada Mbak Irma. Silakan Mbak Irma. Ada angkat tangan, mau bertanya? Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Seru banget ya malam ini dengerin Mas Salim sama si Mas Depan, kocak banget. Jadi bikin gak ngantuk gitu ya. Padahal matanya ini udah berat banget karena udah begadang 3 malam ini. Hibur banget jadinya. Aku mau tanya yang selalu jadi pertanyaan dalam hati gitu ya, belum terjawab sama yang lain. Masih ragu gitu, apakah ngaruh dari HP-nya kalau misalkan kita udah FYP nih, di satu HP udah 2 kali gitu, terus kita bikin akun lagi, tapi FYP terus, nah itu pertanyaan satu, apakah ngaruh dari HP itu kita bisa FYP berapa kali gitu, terus bisa bikin berapa akun di satu HP itu? Maksudnya kalau misalkan aku kan udah pernah FYP tuh di satu HP 2 kali, terus itu banyak akun yang udah aku buat terus nggak FYP, akhirnya aku buang. Banyaknya sih dihapus permanen, bagusnya dilepas tautan aja atau dihapus akunnya juga. Oh iya. Kalau gitu Mas Salim aja yang jawab. Ketawa mulu kamu Mas, lucu. Baik Kak, terima kasih atas pertanyaannya. Saya bantu jawab. Apakah mengaruh banyak akun di HP? Kalau menurut saya kayak nggak ada pengaruh sama sekali selagi tidak melakukan spam. Contohnya seperti ini. Kita banyak akun nih. Kan TikTok juga sudah memberikan fitur switch sampai 8 akun. TikTok sendiri yang memberikan. Nah, selebihnya itu login logout. Nah, untuk masalah pengaruh, kalau bisa dari perpindahan akun satu ke akun lain, nge-switch, pindah akun, jangan setelah misalnya dalam akun satu ini, kemudian cuma beberapa detik pindah lagi ke akun kedua, kemudian pindah lagi ke akun ketiga. Nah, bakal curiga adanya melakukan suatu hal yang mencurigakan yang tidak sesuai dengan pedoman TikTok. Nah, ketika TikTok mulai curiga, akun-akun kita ini bakal dideteksi sama TikTok melakukan suatu pelanggaran suatu hal yang tidak seperti biasanya. Jadi sebisa mungkin kalau mau berpindah akun bisa dijeda beberapa menit. Untuk pengaruh di HP banyak akun nggak ada masalah Kak. Nggak ada masalah kecuali akun misalnya akun ini di HP ini kemudian memindahkan di HP yang satu. Nah, saya pernah kayak gitu malah makin anyep setelah perpindahan device. Nah, kemudian yang paling berpengaruh juga itu untuk masalah WiFi tentang TikTok sellernya. Kalau HP yang sama, jaringan yang sama nih, satu akun, nggak ada masalah. Yang membedakan itu TikTok seller, kemudian diklon, digandakan, lalu jaringan yang sama itu bisa dinonaktifkan akun TikTok sellernya. Sehingga kalau dinonaktifkan akun TikTok sellernya ini, akun-akun yang ditautkan di TikTok seller ini bakal kelepas. Kayak gitu Kak. Oh, berarti kalau mau punya akun TikTok seller yang banyak, mending walaupun satu jaringan mending beda HP gitu Kak. Gimana Kak? Kalau TikTok seller nggak boleh di satu HP, nggak boleh di clone gitu. Nah iya Kak, lebih bagusnya satu aplikasi TikTok seller saja. Karena tahun kemarin sih masih aman-aman aja saya, ya Kak. Oh, tapi kalau satu jaringan, misalkan aku punya 4 HP nih, tapi satu jaringan, nggak apa-apa? Nggak ada masalah Kak, kecuali TikTok sellernya ini yang jadi masalah Kak. Oh, satu satu jaringan. Soalnya aku sering jadi pertanyaan, ini apa karena terlalu sering buat akun ya, terus
Buat akun Anya, Kalau buat bisa, akun Anya. kalau misalnya nggak Karena apa saran nggak ada kan, bisa di clear chat, dihapus sampah-sampah TikToknya. Dihapus sampah-sampah TikTok. Kalau misalnya masih mentok juga, sampai biasa uninstall aplikasinya. Besoknya saya baru buat akun baru lagi. Kayak gitu, Kak. Oh gitu, oke. Berarti nanti pas uninstall kita buat akun baru lagi, nanti semua akun yang lain-lainnya di login lagi gitu. Nah iya, Kak. Sebisa mungkin hafal akses loginnya, Kak. Supaya nggak nanti takut lupa Gmailnya, disimpan dulu. Aku punya satu pertanyaan tadi, tapi lupa lagi. Hilang. Oke. Cukup dulu ya Mbak Irma ya. Kita kasih kesempatan yang lain ya. Makasih ya Mas Salim. Oke, Ya, Kak. thank you Kakak. Oke, Mbak Rinda tadi ternyata masih mau bertanya, silakan Mbak. Habis ini lanjut yang lain. Ya, Assalamualaikum Kak. Aku mau nanya, aku kan punya 2 akun, satu fashion dan satu PRT. Mau nanya dulu yang buat akun PRT. Aku itu akun PRT-nya itu rata-rata video Cina, edit pakai suara sendiri, dan aku kasih overlay gitu. Tapi view itu mentok di 200-an, padahal udah pernah FYP sampai 10.000, dan penjualan itu sampai 15-an. Sekarang akunnya itu, karena kemarin sempat posting kayak di edit gitu, tapi sama sih di PRT, cuman kayak aku kasih video masak-masak gitu, tapi itu view-nya bener-bener turun banget sampai cuman 2 aja itu. Jadi aku kembali lagi upload barbar pakai VT tapi beda-beda. Kalau sehari itu nggak apa-apa kan ya? Siapa yang bisa menjawab? Kak Grivan yang penuh humor. Sama ketawa mulu. Oke. Masih seperti tadi ya. Konsepnya masih penyakitnya 200 mentok. Nggak bisa naik lagi. Ditawar sama TikTok-nya juga susah gitu katanya. Jadi konsepnya sih seperti gini. Anggap si TikTok itu sudah menganalisa konten kita yang FYP tadi. Dia lihat konten kita misalkan pakai pola overlay yang seperti kakak bilang tadi. Terus kita konten fashion apa konten apa tadi itu ya? Konten PRT. PRT. Nah, anggap konten PRT-nya tadi anggap pakai overlay aja gitu. Nah, dan produknya misalkan apa? Produkku kemarin yang laku banget itu kayak alat pijat tuh yang portable, alat pijat portable mini. Oh ya, alat pijat portable mini ya. Nah, untuk konten selanjutnya yang FYP tadi polanya dengan konsep yang berbeda, aslinya si TikTok ini sebenarnya sih menganalisa lagi nih, mereset ulang lagi, mencarikan audiens ulang lagi gitu. Nah, tapi nggak masalah. Seperti yang saya bilang tadi, kalau memang view-nya itu masih 200, kita masih bisa bertahan kok. Bisa balik lagi ke model pola yang pertama tadi, yang sifat FYP tadi. Tapi diganti dengan variasi, entah itu tone-nya, entah itu copywriting-nya, ya, entah itu value-nya atau angle, maksudnya angle promosinya ya. Misalkan yang tadi itu yang FYP pakai angle promosi, kontennya openingnya itu masak-masak. Nah, angle yang kedua, konten yang lainnya kita coba rubah sedikit lagi, angle promosinya itu kontennya pakai testimoni gitu, testimoni orang-orang atau screenshotan, ditambahin screenshotannya. Nah, jadi ada sesuatu yang fresh lagi. Coba aja konsisten upload konten dengan pola yang baru ini, dengan tambahan overlay yang baru juga boleh. Kemungkinan nggak FYP dong, kemungkinan ya. Jadi coba aja kita bikin konten, namanya juga main di TikTok atau di sosial media manapun sekarang itu ya fokusnya itu di kekuatan kontennya kita. Mungkin di konten yang pertama terlalu hard selling,
Dan konten yang kedua berikutnya adalah kontennya sudah mulai storytelling, ada permulaan di mana ada adegan masak-masak tambahannya. Jadi konten si TikToknya itu carikan audiens baru untuk konten seperti ini di akun kakak. Tetap aja sih konsisten aja dulu. Kalau masih 200-an, istilahnya mungkin penyakit TikTok dari bulan November sampai bulan Januari ini, penyakitnya itu 200-an ditahan view-nya. Kalau untuk akun-akun yang lama yang emang dari 2022 awal atau 2021, kemungkinan akunnya akan bisa survive ya. Kalau penyakitnya cuma 200-an itu. Kalau akun-akun yang lama kayak akun saya pun paling mentok itu 500 view tuh, meskipun itu bukan konten yang winningnya. Itu saran saya, tetap coba rubah angle promosi kontennya, bisa juga, atau rubah sedikit soundnya, cari sound yang memang lagi naik, terus dikemas ulang lagi kontennya, bisa disisipkan konten promosi, ya silahkan aja. Intinya sih kreativitas dalam mengolah kontennya sih. Oke. Sepertinya Ya, udah terima terjawab ya dan berulang ini. Baik, kasih. kakak-kakak semuanya. Sepertinya waktu sudah sangat lama ya, 2,5 jam lebih kita bertemu. Mohon maaf, banyak yang masih ingin bertanya, yang chat juga banyak belum terjawab ya. Tapi jangan khawatir, nanti kita juga akan share rekamannya. Dan sebenarnya kita juga udah buka kelas di sini. Di mentorin aja course /course, kemudian /mahir TikTok affiliate. Ini 97.000. Dan semua pertanyaan bisa diketikkan langsung nanti di sistemnya LMS dan akan langsung dijawab oleh mentor-mentor kita bertiga ini. Dan sekali lagi terima kasih. Semoga banyak bermanfaat. Selanjutnya akan kami broadcast ya rekamannya dan langsung aja dicek ini. Saya chat di chat. Sorry, mana ini? Silakan dicek. Dan Hairul Kalam, mohon maaf jika ada salah kata dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kakak. Terima kasih ya semuanya ya. Mohon maaf Terima belum kasih. bisa Maaf. menjawab semua. Waalaikumsalam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Kasih. Sukses semuanya. Terima kasih, Kak Mentor. Terima kasih, Kak. Sama-sama. Sampai berjumpa kembali kakak-kakak semuanya. Fighting, jangan menyerah. Sulap. Sepertinya banyak yang belum mau live nih, mau tanya banyak kayaknya Mas.